Assalamualaikum Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitung hanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bersyukur. Para hadirin sekalian, sebelum kita mulai, saya akan bertanya, kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Apa sebabnya? Karena ketika kita menuntut ilmu, kita jadi tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Dengan kita menuntut ilmu, kita akan paham, kita akan mengerti. Karena ilmu itu ibaratnya cahaya yang menerangi di dalam kegelapan. Jadi ketika kita gelap pakai cahaya, maka akan mudah untuk berjalan. Kemudian yang kedua, amal ibadah atau amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amalan itu berdasarkan kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis Rasul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang maknanya, ya, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika amalan kita berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis, ya, maka amalan kita akan benar. Jadi untuk menimbang amalan kita benar dan salah, dilihat apakah amalan yang kita lakukan itu mencocoki Al-Quran atau mencocoki hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau tidak, berarti kita telah melakukan satu amalan yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Maka adanya barometer kita ketika mengukur suatu amalan bukan karena yang menyampaikan ustadz, bukan. Yang ustadz sampaikan itu ada di dalam Al-Quran atau hadis apa enggak. Terkadang ada orang mengatakan, kalau orang belajar Al-Quran dan belajar hadis itu berarti masih belajar kulitnya saja. Jadi mengatakan bahwasanya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan membaca hadis Rasul itu ibaratnya mereka mengatakan berarti mereka masih belajar Islam tentang kulitnya saja. Ya, padahal inti dalam Islam itu adalah apa? Al-Quran dan hadis itu dagingnya malah. Adapun yang selain itu adalah bukan inti. Misalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, itu pun nanti dikembalikan mana yang lebih kuat di antara perbedaan pendapat yang mendekati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini hanya untuk memberikan
supaya manusia itu gak usah baca Quran dan gak usah baca hadis. Karena kalau baca Quran dan hadis itu kamu berarti belajar agama hanya melalui kulitnya saja. Ini saya mendengar langsung dari murid, yang murid itu diberikan syubhat kepada orang lain, kemudian bertanya kepada saya, bahwasanya kalau kamu untuk baca Al-Quran, Quran yang kamu baca dengan terjemahannya, dengan tafsirnya, itu berarti kamu belajar kulitnya saja. Maka butuh penjelasan, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintain pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Ini larangan langsung dari Allah. Kita nggak boleh mengerjakan sesuatu ya yang kita tidak mengetahui ilmunya, apalagi masalah ibadah. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati itu akan dimintain pertanggungjawaban. Bagaimana kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara kita nggak punya jawaban? Kita nggak mungkin bisa menjawab, hanya ikut-ikutan, tidak bisa. Karena agama Islam itu bukan agama ikut-ikutan, tapi agama Islam itu agama ketika kita amalkan udah pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Barakallahu fiik. Mungkin itu diantara sebab kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kita mulai tasik, Pak. Si matobi Ya asraku ku matobi law syaa Allah. bacanya 4 sampai 5. 4 sampai 5 namanya. Yang itulah Ketemu Hamzah berarti asli, Hamzah asli berarti mat wajib mutasil. Allahu apa Allah? tebal. Lafaz Allah dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena depannya atas kasroh. Ada Kasroh ke bawah. Oh, kasroh bawah. Apa ke atas apa? Fathah. Ingat aja Pak Farhan gitu, Pak Fathah ya. Fathah. ma'abadna. Coba ma'abadna. Matobi. Abad. Apa itu namanya tuh? Pantul. Kol-kola. Enggak besar karena di Yes. tengah. Min dunihi. Nah, matobi. Min duni ikhfa. Du matobi. Nihi matobi. Min ikhfa. Min syai min ikhwa. Terus syai panjang atau pendek? Syai panjang atau pendek? Kita jangan baca min syai atau min syai. Mana? Panjang atau pendek? Mau yang panjang atau yang pendek? Pendek. Betul kan? Pendek, syai. Syai'nya pendek. Min syai pendek. Kecuali dihentikan di situ. Min bacanya 2, 4, 6 harokat. Min syai yang ditanyakan. Iya, syai kalau berhenti wakof di situ 2, 4, 6 harokat. Berarti dibaca apa? Syai Dibaca apa? Pendek atau panjang? panjang.
Panjang. Kalau berhenti di situ. Kalau diteruskan Kalau diteruskan pendek. pendek jadi apa itu? Syai'in, karena kan di belakangnya nunnya itu, di depannya nunnya itu bertasdid. Syai'in nahnu syai'in. Kalau diteruskan dibaca Pendek. diteruskan dibaca dengung karena ketemu dengan Huruf nun. ka. Syai'in min syai'in, innya itu kalau syai' berhenti kan? Kalau berhenti panjang. Panjang 2 4 6. Kalau diteruskan syai'in kadzalika. Jadi apa? Jadi pelajaran apa? Tanwin bertemu kaf. Tanwin bertemu kaf. Tanwin bertemu kaf. Yang mana di sini tamu ketemu kaf? Itu syai'in kadzalik. Kan lo terusin tadi. Syai'in nahnu. Syai'in nahnu. Syai'in nahnu Allahu wala Akbar. Salah lihat. Ayat Baris kedua. Baris kedua. Sebelah kanan. Allah. Baris kedua sebelah. Oh subhanallah. Syai'in nahnu. Ini jatahnya siapa tadi? Pak Edi. Nah iya. Syai'in nahnu, masya Allah. Salah lihat. Syai'in nahnu, Pak Dedi. Syai'in nahnu dengung guna. In guna tangan bertemu nun. Tangan bertemu nun. Syai'in Lebur 2 harokat barukan dengung. masukkan. Lebur 2 rakaat. Lebur kalau 2 rakaat gimana caranya? Lebur dengung 2 rakaat. Jangan leburnya yang 2 rakaat. Gimana cara ngeburnya nanti bingung. Namanya apa nih? Hurufnya itu 4. Idgham bi Guna. gunna. Nahnu wala abauna. Ini Amjadnya terpisah, jadi yang seperti dibilang tadi wajib dia ada. Apa tuh? wala wajib. Kalau bauna Enggak wajib. enggak wajib. Berarti apa? Ini amjad juga ini. Dalam bentuk Wow. wawu, dalam bentuk alif sebetulnya. Kan kalau wawu ada hamzah kan berarti hitungannya alif juga. Wajib juga berarti ini. Itu yang dihitung hamzahnya atau alifnya? Abauna. Alifnya. Aba ini sendiri, una sendiri. Ini baca berapa panjangnya? 4 5. 45. Wala haramna. Wala 2 harokat. Haramna 2 harokat. Minggu ifa. Min du'anihi. Ini matobi'i. 2 harokat. Matobi'i. Ini matobi'i. Ifa. Oh iya, kadzalika. Kaza matobi'i. Wa 'alal ladzi. Ini samsiah, ada tasdidnya. Ya, terus Zi tobi'i. Tobi'i 2 rakaat. min qablihim. Ikfa. Apa nih? Ikfa tebal. Ba, terus qablihim. Qablihim. Kobe itu di tengah-tengah subro. Apa? Qol? Kol-kola subro.
Jim, tanda apa jim? Itu tandanya apa? Jim Artinya boleh berhenti, boleh tidak. iya. Fahal 'ala rusuli. Alar ini lamnya tidak ada tasdid, berarti Komariah. Ala rusuli. Ala rusuli Komariah. Syamsiyah, dia ada tasdidnya. Roknya itu. Ya baik lamnya maupun rohnya juga begitu ya. Kalau kemarin Kalau- lam kan kalau- sudah termasuk huruf syamsiah. Kalau kemarin kan double lam. Huruf lam kan termasuk huruf syamsiyah. Jadi ada lam gitu kan. Jadi kalau ada alif lam setelahnya tasdid. Itu samsia juga. Syamsiah. Kemudian alif lam sukun lamnya itu Komariah. Terus mana tadi? Illal balagul mubin. Illal, nah, ini berarti lamnya baru nih Ya, Komariah. terus La matobi ul ul Komariah mubin. berapa panjangnya? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Mat alif risukun. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Berikutnya Pak Nurhan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah. Walakot itu pola-pola subuh ba'atsna mantobi'i fi mantobi'i kulli kulli tasdid umatir Mem tasdid apa mem tasdid? guna Guna. umatir Tir. umatir itu bila gunah Idgham bila guna. Apa maksudnya? dilebur tapi tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Rasulan. Rasulan isfa hati Rasulan isfa hati Su Rasulan Ikhfa Lan sunya dulu. Su sunya itu matobi'i Lan lannya itu kalau berhenti dibaca 2 harokat ada tanda berhenti di situ. tidak ada. Nah ya, terus lan Rasulan ikhfa halqi ikhfa halqi ada ikhfa halqi. Nah, Rasulan Tanwin bertemu alif. yang dibaca ishar Halqi terus ani abdullah. aneh butullah itu Lafaz Allah. lafaz Allahnya dibaca tebal karena huruf sebelumnya berharokat rumah. Wajtanibut tagut. Wajah itu kolkolah subuh tanibut itu alif lam syamsiah tonya itu matobi matobi Faminhum faminhum ikhfa ifhal harfi minhum suara yang sama harokat nun sukun bertemu mem. idghamimi Man haqqat. man hadamu man haqqat. Man hadamu itu mannya
izhar halqi hadallahu, Allahnya dibaca tebal. Wa minhum Wa minhum, minnya itu izhar halqi, humnya gunnah. mem kan bertemu mem Idgham mimi, ya meme terus haqqat alaihi dhalalah alaihim dhalalah, alaihim dhalalah itu alif lam bintang apa bintang alif lam bintang sama bintang syamsiah, alif lam ya terus syamsiah dhalalah, lamnya itu matofi, Lah. lahnya itu tak merbuta tak marbutoh di akhir wakof dibaca sebagai ha sukun. Fasiru, sinya dan runya itu matofi, ru fasirunya matofi, fil ardi itu alif lam komariah, fangduru ifa tebal, ru dulu runya itu matofi, kaifakan kaifaka kanya itu matofi, akibatul mukadzibin dan kinya matofi, akibatul turunnya itu alif lam komariah, mukadzibin, binya itu mat alif disukun dibaca 2, 4, 6 harokat. iya barakallahu fiik. Nanti kita tambah besok tajwidnya aja. Kita cukupkan. Tidak ada pertanyaan? Pas. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.